Shalom pemirsa, salam jumpa kembali untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ke-7 Triwulan 1 tahun 2023 bersama kami Love Channel Medan. Tentu kita merasa bahagia telah hadir para lovers kita yang penuh semangat dan juga tamu istimewa kita. Mari langsung saja kita menyapa mereka. Shalom Ibu Erita, apa kabar Ibu? Salam lover, salam pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali. Kata bijak mengatakan bersyukurlah atas setiap pergumulan yang diterima, karena kita tak akan pernah belajar arti sabar dan ikhlas. Mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Bersama kita pemirsa tamu istimewa kita yang pertama yaitu seorang ibu pendeta, yaitu Ibu Sarah Eliana Polimpung yang melayani di Gereja Masehi Advent hari ke-7 Dieng, Malang, Jawa Timur. Shalom Ibu, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, puji Tuhan kabar baik. Shalom juga para lovers, Love Channel Medan yang pada saat ini juga menyaksikan. Mari kita belajar bersama pelajaran sekolah sahabat kita dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu. Tamu istimewa kita yang kedua pemirsa adalah Ibu Rawati Haloho. Ibu ini adalah seorang yang sangat mendedikasikan waktunya untuk pelayanan, yaitu di distrik Indrapura, Sumatera Utara. Shalom Ibu, apa kabar? Shalom Ibu Tina dan para pemirsa Love Channel yang pada saat ini dimanapun berada, biarlah kiranya kita dengan mempelajari sekolah sahabat akan membangun iman kerohanian kita lebih dekat kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rawati. Shalom Ibu Rina, apa kabar Ibu? Shalom lover, shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Senang rasanya kita bertemu kembali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa, bersama saya Tina Tampu Bolon, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Bunga mawar, bunga melati, indah berseri sepanjang hari. Judul pelajaran sekolah sahabat kita kali ini adalah yang paling hina ini. Baik pemirsa yang diberkati, untuk memulaikan ulasan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengundang Ibu Rawati untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan kami bersama dengan pemirsa Love Channel Medan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang akan mempelajari sekolah sahabat. Biarlah Tuhan yang hadir di dalam hati dan pemikiran kami. Dan kami memuji Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa yang kami hormati, yang kami sayangi, mari kita siapkan hati pikiran kita, karena saat ini kita akan memasuki ulasan firman Tuhan. Adapun judul kita untuk pelajaran yang ke-7 ini sangat istimewa pemirsa, yaitu yang paling hina ini. Untuk memulaikan ulasan yang pertama, yaitu jatuh pada hari Sabtu, kami serahkan kepada Ibu Erita. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina, lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada. Pelajaran ini tadi sudah disampaikan, pelajaran ke-7. Judulnya yang paling hina ini. Sebagai ayat intinya, kita baca pada Matius 25 ayat 34. Saya bacakan.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Baik, judulnya tadi yang paling hina ini. Kalimat ini sering disebutkan orang dalam berbagai pengertian tentunya. Kata hina ini saya coba lihat di kamus, artinya adalah orang yang rendah kedudukannya. Atau sering disebut sekarang ini kastanya ya. Itu terkait dengan pangkatnya, martabatnya. Bisa juga pengertian hina itu kepada orang yang tercela, keji, tidak baik, begitu ya. Namun Yesus pada pelajaran ini, arti yang paling hina ini menurut standar dunia ya, yaitu mereka yang punya sedikit atau bahkan tidak memiliki apa-apa, ya, tidak memiliki apa-apa untuk membalaskan pelayanan orang lain kepada mereka. Seperti anak yatim yang kehilangan ayah, janda yang kehilangan pasangan, orang tua tunggal. Jadi baik laki-laki, perempuan, anak-anak yang kerap diabaikan, dilupakan dunia, mereka inilah yang disebut Yesus ya. Kalau kita lihat lagi pada Matius 25 ayat 40, di sana disampaikan kepada kita, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk mereka tadi itu, ya, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, ini sering sebagai kiasan atau ilustrasi, sebagai perenungan bagi kita ketika kita membahas soal judul tadi itu ya, yang hina ini. Seperti misalnya yang telanjang diberikan pakaian, yang lapar diberikan makanan, demikian juga yang haus, dahaga diberikan minuman. Baik, untuk tujuan itulah kita akan melihat konsep kemiskinan dan amal dalam Alkitab yang cukup luas dan berusaha untuk memahami maknanya dalam kehidupan kita. Ya, jadi pemirsa yang berbahagia, nanti kita akan mendengarkan ulasan-ulasan dari lovers kita yang lain. Demikian Ibu Tina, terima kasih. Terima kasih Ibu Erita atas penjelasan yang mendahului namun sudah dapat sedikit gambaran. Pemirsa yang diberkati, mari kita terus mengikuti pelajaran ini karena pelajaran ini sesungguhnya adalah tentang pelayanan dasar kehidupan kita. Begitu ya Ibu Erita? Kami sampaikan pelajaran berikutnya yaitu untuk hari Minggu dan hari Senin kepada Ibu Pendeta. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran pada hari Minggu dengan judul Hidup dan Pelayanan Yesus. Nah, kita tahu Tuhan Yesus dari kecil lahir di Nazaret, besar juga di Galilea, dan kita juga tahu bahwa setiap Sabat Tuhan Yesus pergi ke sinagog. Dan yang menjadi istimewa adalah Yesus bukan seorang rabi pada saat itu, namun dia seringkali memimpin dalam perbaktian. Dan kalau kita lihat, ada beberapa ayat yang dituliskan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di dalam Lukas, mungkin kita tidak akan membaca di sini, mungkin para pemirsa bisa membaca dari rumah, dalam Lukas 4 ayat 16-19, juga Yesaya 61 ayat 1 dan 2, dan bisa juga dilihat dalam Lukas 7 ayat 19-23. Di mana dari semua ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana pelayanan Yesus pada saat berada di sinagog. Dan pada zaman itu, para pemimpin agama ini nampaknya telah mengabaikan nubuatan-nubuatan tentang Mesias, ya. Dan mereka salah menerapkan nubuatan tersebut, ya. Banyak orang percaya mempunyai sebuah pemikiran yang salah
bahwa Mesias ini akan membebaskan mereka dari penaklukan atau penindasan pada zaman itu, yaitu orang-orang dari bangsa Roma. Namun lebih dari itu, nah, orang-orang miskin pada zaman itu dikatakan mereka dikatakan bahwa kemiskinan, kehinaan itu akibat kesalahan mereka. Dan lebih parahnya di sini dikatakan bahwa itu adalah kutukan dari Allah. Dan ini merupakan suatu anggapan yang salah mengenai hal tersebut. Dan kita lihat bahwa pola pikir mereka pada saat itu sama sekali tidak benar. Sehingga oleh karena mereka berpikir demikian, orang miskin ini seperti orang yang menderita, itu oleh karena akibat mereka sendiri. Dan inilah yang membuat mereka sedikit, bahkan dikatakan tidak peduli kepada orang-orang miskin dan orang-orang menderita pada zaman itu. Nah, tetapi apa yang dilakukan Yesus? Nah, di dalam kehidupan pelayanan Yesus, Yesus memperhatikan orang-orang miskin. Dan bukti terbesar yang menggambarkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia tidak hanya berbicara, tapi dia menunjukkan kasihnya bagi orang-orang miskin, janda, bahkan yatim piatu. Dan di sini juga dikatakan bahwa sebagai contoh, Yohanes Pembaptis sendiri pun dia menganggap bahwa Mesias ini adalah yang akan menggantikan kedudukan daripada Raja Daud. Sedangkan bukan seperti itu. Sehingga pemikiran ini membuat Yohanes Pembaptis sendiri pun bimbang. Ya. Di dalam kutipan Nyonya Ellen White, di dalam Alfa dan Omega jilid 5, dikatakan bahwa Yohanes menjadi bimbang dan susah hati oleh karena hal tersebut. Namun kita bisa membuka firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 27. Di sini dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Inilah keadaan kita pada saat ini. Seringkali kita membiarkan diri kita tercemar oleh dunia, sehingga kita lupa tujuan utama kita, pelayanan kita di dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya, Yesus melayani setiap orang-orang yang hina. Dan sebagai aplikasi dalam pelajaran hari Minggu, janganlah kita selalu menganggap bahwa hal-hal ini menjadi hal-hal yang patut, atau ajaran yang salah ini membuat pikiran kita terganggu sehingga kita tidak mau menolong sesama kita yang kesusahan. Ya. Dan kita lanjut pada hari Senin. Di hari Senin dikatakan judul kita adalah ketetapan Tuhan untuk orang miskin. Nah, seperti tadi Ibu Erita sudah mengatakan bahwa orang miskin ini banyak ya kategorinya. Ada yang karena menderita, sakit, mungkin dia ditinggal pasangan hidupnya, dan lain sebagainya. Dan di dalam kitab suci juga dikatakan banyak ketentuan Allah bagi orang-orang miskin atau orang-orang asing, orang-orang janda, dan anak-anak yatim piatu. Nah, di dalam firman Tuhan, Keluaran 23 ayat 10 sampai yang ke-11, 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan
binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Jadi firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus menyisihkan, ya, secara tidak langsung firman Tuhan mengatakan kita harus menyisihkan apa yang menjadi milik kita bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, di dalam Imamat 23 ayat 22, juga Ulangan 15 ayat 11, kita juga bisa baca di rumah kita masing-masing, apa yang menjadi prinsip yang kita harus ambil dari ayat-ayat ini. Ya, kalau kita baca pelajaran ini dari kedua ayat ini mengajak kita untuk memberikan pertolongan kepada sesama kita. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, pertolongan yang seperti apa? Nah, mungkin bagi kita mudah ya memberikan makan bagi orang-orang yang susah. Namun bukan sekedar memberikan makan. Di dalam pelajaran kita hari Senin, tidak hanya sekedar memberikan makanan. Tapi apa? Kita akan lihat bagaimana pemazmur mengatakan ada 3 hal yang harus kita perhatikan bagi saudara-saudara kita yang dikatakan yang hina ini. Apa? Yang pertama kita lihat bahwa adalah keadilan. Kita harus memberikan mereka keadilan. Karena seringkali orang yang tertindas tidak mendapatkan keadilan. Jadi kita sebagai saudara seiman, anak-anak Tuhan harus membela mereka. Dan yang kedua, ya, membela mereka. Membela hak orang-orang yang sengsara, orang-orang yang kekurangan. Seringkali orang mengatakan, siapa mereka? Disepelekan, sehingga hak mereka diabaikan. Itulah tugas kita. Dan yang ketiga, kita harus meluputkan atau melepaskan mereka dari tangan-tangan orang fasik. Nah, itulah yang menjadi tugas kita. Dalam Mazmur 82 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa menunjukkan bahwa kita harus tidak hanya sekedar, melainkan kita harus turun tangan mencari saudara-saudara kita dan menolong mereka. Di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-27, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Jangan pernah ada di dalam pikiran kita, aduh sudah terlalu sering saya ngasih. Harta kita nggak akan habis. Bahkan firman Tuhan yang selalu menepati janjinya mengatakan kita tidak akan kekurangan. Ya. Dan juga dalam Mazmur 41 ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan akan meluputkan orang-orang yang memperhatikan saudara-saudara yang miskin dari kecelakaan. Jadi pelajaran kita pada hari Senin ini merujuk kepada bagaimana kehidupan Kristus, bagaimana ketetapan Tuhan kita untuk orang-orang miskin. Tuhan rela menyerahkan nyawanya bagi semua orang, tidak pandang bulu, baik kaya, miskin, siapapun Tuhan mati untuk mereka. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita boleh menolong saudara-saudara kita yang dianggap orang hina, tetapi mereka adalah orang-orang juga yang dikasihi oleh Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Sarah Tolimpung atas pelayanan Yesus yang juga menjadi teladan kita. Baik pemirsa yang diberkati, kita lanjutkan pelajaran kita kepada Ibu Rina. Kami persilakan. Terima kasih Bu Tina. Baik pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa, orang muda yang kaya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa orang muda yang kaya ini sedang tertarik kepada Yesus dan dia ingin mengikut Yesus. Oleh karena ketertarikannya, ia datang menjumpai Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, bagaimana caranya agar aku mendapat kehidupan yang kekal?" Yesus menjawab,
turutilah segala hukum Allah. Lalu kata pemuda itu, semuanya itu telah kuturuti. Lalu Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, juallah hartamu, lalu hasilnya bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus itu, orang muda itu menjadi sedih dan dia pergi meninggalkan Yesus. Pertanyaan ketika Yesus menawarkan barter antara kehidupan kekal dengan harta duniawi, nyatanya orang kaya itu lebih memilih kekayaan daripada kehidupan yang kekal. Dari kisah ini Yesus mengajarkan kita agar kita memiliki harta yang abadi. Jangan terus menimbun harta duniawi, karena harta yang berlimpah tidak bisa menyelamatkan kita. Tuhan tidak melarang kita memiliki harta, namun resiko yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita lebih menyayangi harta kita daripada Tuhan kita. Lebih sedihnya, mungkin kita tidak punya harta dan kita akan juga kehilangan kerajaan surga. Saudara yang diberkati Tuhan, pemuda yang kaya ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam Yesus. Dia pikir hanya dengan penurutan saja. Padahal ada makna yang lebih dalam, yaitu jika kita ingin memiliki kedamaian di dalam Yesus, kita harus memiliki sifat berbelas kasih, mengorbankan harta kita yang kita miliki demi kebaikan orang-orang miskin. Baiklah sukacita kita di dalam Yesus itu bukan karena Tuhan memberikan kita harta, tetapi sukacita kita adalah ketika kekayaan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Ibu Rina, penjelasan yang sangat dalam ya. Ternyata pemirsa sulit ya bila mana seseorang yang memiliki kekayaan masuk kepada pelayanan Yesus. Terima kasih Bu Rina. Baik pemirsa yang diberkati, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu untuk hari Rabu dan Kamis. Kami persilakan kepada Ibu Rawati. Baik, terima kasih Ibu Tina. Kita akan lanjutkan di hari Rabu. Pelajaran kita Sekolah Sahabat Zakheus ya. Jadi kita tadi sudah sama-sama mendengarkan bagaimana yang sudah menjelaskan di hari Selasa bagaimana orang muda yang kaya. Nah, di sini juga kita akan membahas bagaimana Zakheus juga adalah orang kaya, orang muda. Zakheus dan orang muda yang kaya memiliki hal yang sama dan keduanya memang kaya dan keduanya ingin melihat Yesus dan keduanya menginginkan kehidupan yang kekal, surga yang kekal. Tetapi sampai di sini persamaannya berhenti pada saat perhatian bahwa Zakheus berkata bahwa dia akan memberikan setengah milikku. Sementara yang tadi sebelumnya kita dengarkan bagaimana orang muda yang tidak mau meninggalkan hartanya untuk kehidupan kekal. Saudara-saudariku di dalam Kristus Yesus, kesimpulan di sini yang diingatkan kepada kita umat-umat Tuhan, bagaimanakah? Bisakah kita seperti Zakheus di sini yang pada saat itu dia rindu melihat Yesus dan mengatakan kepada Yesus, aku akan memberikan hartaku kepada orang-orang miskin, setengah hartaku, bahkan yang sudah aku ambil dari orang-orang miskin akan kukembalikan. Umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan, bagaimana kita ya yang sudah mengenal kebenaran, bisakah kita melakukan ini? Bagaimana kita? Bolehkah kita melakukan ini? Ya, mungkin pada saat ini dengan ekonomi yang susah, sangat susah ini kita lakukan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus mengatakan kepada orang muda ini, yaitu Zakheus ya, yang pada saat itu Yesus berkata, Yesus menerima sikap daripada Zakheus. Dan saya ambil di Lukas 19 di ayat 9 menyatakan, kata Yesus kepadanya, ini ayat yang sangat baik sekali. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Karena orang ini pun anak Abraham. Tiada yang tertutup bagi umat-umat Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan harta. Demikian halnya dengan kita, tentunya yang istimewa, yang sudah mengetahui kebenaran. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan di hari Kamis.
Bagaimana kehidupan Ayub? Perhatikan Ayub. Ya, Ayub di sini sangat baik sekali. Bahkan Tuhan menyebut Ayub itu adalah yang saleh, jujur. Ayub 1 ayat 8, begitu saleh dan jujurnya sehingga tidak ada seorang pun di bumi pada waktu itu yang dapat sama seperti dia. Nah, ini adalah perkataan Allah sendiri. Kata-kata demi kata tentang Ayub. Kita tahu bagaimana sejarah Ayub. Bahkan istrinya menyatakan dia sebagai apa? Orang gila. Istrinya. Dan pada saat itu, dan meskipun kita menemukan pandangan yang kuat tentang kesalehan dan kejujuran Ayub dalam hal bagaimana dia menolak dan meninggalkan Allah, terlepas dari semua yang telah terjadi dan terlepas dari ejekan istrinya. Ya, ejekan istrinya yang malang. Apakah engkau akan tetap berpegang pada kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2 ayat 9, buku ini menyatakan aspek yang lain dari kehidupan Ayub sebelum drama ini dibukakan. Saudara-saudariku di dalam Kristus Yesus, pemirsa Love Channel, dan umat-umat Tuhan, bagaimana? Adakah pada saat ini demikian halnya dengan Ayub? Yang mau kita lakukan? Barangkali ya gambaran ini sangat-sangat sulit pada saat ini kalau kita lakukan. Ya, bagaimana kita dapat mengambil ungkapan tua ini dan menerapkannya pada diri kita sekarang ini? Ya, boleh nanti pemirsa membaca di Yesaya 58 ayat 6 sampai 8. Ya. Nah, tidak perlu panjang lebar, kita bawakan dalam diri kita sebagai umat-umat Tuhan. Bagaimana? Boleh kita setia untuk menyatakan kasih kita kepada Kristus, melayani Tuhan dengan keadaan sekarang ini. Umat-umat Tuhan, ya, para pemirsa yang pada saat ini dimanapun, bagaimana Ayub mempertahankan imannya di dalam kesulitannya, bahkan istrinya satu rumah yang mengejek dia dan sahabat-sahabatnya. Saat ini mungkin boleh kita, ya, kalau saya katakan bagaimana kita sering diejek, ya, saya pribadi kalau saya melayani saya sering diejek. Nah, mampukah kita mempertahankan iman kita di dalam kehidupan kita pada saat ini? Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan dan pemirsa Love Channel dimanapun berada, mari kita tetap bergantung hanya kepada Tuhan saja, percaya kepada Tuhan, dan juga bagaimana orang muda yang mau menyerahkan hartanya. Maukah kita? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kiranya ini yang boleh saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih Ibu Rawati. Ternyata jalan keluar atau bukan hanya jalan keluar, tetapi inilah teladan yang benar, Zakeus dan Ayub. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, ulasan demi ulasan sudah kita dengarkan. Saat ini kita akan masuk pada kesimpulan. Kami persilakan kepada Ibu Erita. Baik Ibu Tina, lovers, dan pemirsa yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa, terjawablah sudah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dengarkan. Dan tentunya kita sudah dapat merangkumkan dari ulasan ini. Namun izinkan saya ya untuk menambah ulasan, rangkuman dari ulasan yang sudah kita dengar. Allah ingin dan sudah memberkati umatnya agar tidak ada orang miskin di antara mereka. Namun kemiskinan akan selalu ada memang, ya. Dalam rencana Allah yang sempurna, semua harus menikmati kelimpahan janji ilahi. Ya, ada banyak berkat janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Menolong orang miskin, ya tadi dari ulasan lovers, menolong orang miskin bukan sekedar pilihan, ya. Ini mengingatkan kita untuk mengikuti teladan Yesus dan perintah-perintahnya. Dikatakan kepada kita, bila engkau membuka pintumu terhadap orang-orang yang berkekurangan dan menderita, engkau sedang menyambut malaikat-malaikat yang tidak kelihatan. Luar biasa lovers dan pemirsa. Jadi saudaraku, bagaimana dengan kita? Mari kita renungkan pekabaran yang indah ini. Dan mari jangan terlambat
untuk melakukan perintah Tuhan itu. Semoga kita menjadi pelayan-pelayan yang bersedia untuk memberitakan pekabaran kebenaran Yesus Kristus, sehingga tidak ada satupun kita yang ketinggalan atau tertinggal menjadi pewaris kerajaan surga. Demikian Ibu Tina, terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa, terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tentu ini bukan pilihan, itu keputusan ya. Satu kesimpulan yang luar biasa, menolong orang miskin bukan satu pilihan. Siapa yang mau menurut? Saya mau, saudaraku. Mari hari ini juga pemirsa bukalah hatimu, buka hati kita semua untuk meneruskan teladan Yesus. Sekali lagi, terima kasih Bu Erita. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, selesai sudah ulasan kita untuk pelajaran ke-7. Kami mohon undur, mohon izin untuk kebersamaan kita saat ini. Kita akan akhiri dengan berdoa. Kami undang Ibu Pendeta Sarah Palimpung untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah kami pun boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan kami. Bapa, isilah hati dan pikiran kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, agar apapun yang kami lakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga kiranya Love Channel Medan agar selalu boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang menyaksikan channel ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap lovers yang ada dan memberkati juga setiap pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang kami kasihi, kami rindu untuk selalu bersama. Jika Tuhan mengizinkan, dan itu tentunya doa kita. Minggu depan, kita bersama lagi untuk pelajaran ke-8. Terima kasih. Bila mana ada kekurangan kami, mohon dimaafkan, supaya kita tetap menjadi satu keluarga yang bahagia. Terima kasih. Shalom. Shalom. Shalom.